warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas materi mengenai persamaan kuadrat, yaitu tentang menentukan akar persamaan kuadrat. Di sini ada 3 cara. Yang pertama itu dengan cara pemfaktoran, yang kedua itu dengan cara rumus ABC, dan yang ketiga dengan melengkapi kuadrat sempurna. Pertemuan kali ini kita khususkan untuk membahas pemfaktoran saja. Sebelum masuk ke cara pemfaktoran, kita harus mengetahui dulu bahwa persamaan kuadrat terdiri atas ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ada a-nya, a itu adalah angka yang di samping x kuadrat, kemudian ada b itu adalah angka yang di samping x, dan juga ada c itu adalah yang hanya angka saja, tidak punya huruf atau konstanta saja. Kemudian untuk cara pemfaktoran, kita nanti akan mencari angka yang ketika dijumlahkan dia akan menjadi b. Nah, akan jadi ini. Kemudian ketika dikalikan akan jadi c, jadi yang ini. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita langsung ke latihan soal. Di sini ada 2 soal. Kita mulai dari soal yang pertama. Nah, untuk soal yang pertama itu adalah x kuadrat ditambah 6x kemudian ditambah 8 sama dengan 0. Nah, yang ini ya. Langkah pertama untuk pemfaktoran, kita cari angka yang ketika dijumlahkan dia akan jadi b. B itu adalah angka yang di samping x. Kita lihat di sini nih, angka yang di samping x berapa? Ternyata 6, berarti b-nya adalah 6. Kemudian kita cari juga ketika dikalikan menjadi c. C itu yang mana? C itu yang hanya angka saja atau konstanta saja. Lihat di sini. Nah, ini yang hanya angka saja, yaitu 8. Nah, angka berapa yang ketika dijumlahkan jadi 6 dan dikalikan menjadi 8? Cara mencarinya, kita ambil hasil perkaliannya. Perkaliannya adalah, hasilnya adalah 8. Kemudian kita bagikan dengan angka yang terkecil secara berurutan. Kita bagi 1 terlebih dahulu, 8 bagi 1 hasilnya adalah 8. 1 ditambah 8 apakah 6? Ternyata bukan, berarti bukan 1 dan 8. Kita coba lagi dibagi dengan 2. 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. 2 ditambah 4 apakah 6? Nah, ternyata betul 6. 2 ditambah 4, 6. 2 dikali 4 juga 8. Ternyata angka yang kita cari adalah 2 dan 4. Nah, ini 2 dan 4 juga. Setelah ketemu angka-angkanya, kita ubah atau kita buat menjadi seperti ini. X plus angka yang pertama adalah 2. Kemudian X plus angka yang kedua adalah 4. Sama dengan 0. Inilah hasil dari pemfaktorannya. Jika yang ditanyakan himpunan penyelesaiannya, maka kita selesaikan yang depan terlebih dahulu, yaitu X plus 2 sama dengan 0. X sama dengan 2-nya pindah ruas, yang tadinya tambah jadi kurangi 2. Maka X1-nya sama dengan 0 dikurangi 2, hasilnya adalah minus 2. Nah, ini X1-nya. Kita coba cari X2-nya dengan menggunakan yang ini. X plus 4 sama dengan 0. X sama dengan 4-nya pindah ruas, yang tadinya tambah menjadi kurang. X2 sama dengan 0 dikurangi 4, hasilnya adalah minus 4. Nah, X1-nya ada, X2-nya ada. Kita tulis himpunan penyelesaiannya. Kita tulis dari yang terkecil terlebih dahulu, yaitu minus 4 dan minus 2. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya. Kita coba cari untuk yang nomor 2. Kita coba kerjakan yang nomor 2. Yang nomor 2 soalnya adalah x kuadrat ditambah 2x dikurangi 15 sama dengan 0. Sama seperti tadi, kita cari angka yang ketika dijumlahkan menjadi B. B itu adalah angka yang di samping X. Nah, ini angka yang di samping X-nya adalah 2. Berarti B-nya adalah 2. Kemudian ketika dikalikan menjadi C. C itu yang hanya angka saja ini nih. Nah, di sini ada minusnya. Berarti kita sertakan minusnya. Jadi minus 15. Nah, jika ada minus kita sertakan ya. Langkah selanjutnya kita ambil hasil perkaliannya. Hasil perkaliannya adalah minus
15. Nah, minus 15. Kemudian kita bagi dengan angka terkecil secara berurutan. Karena di sini minus 15, kita tidak terfokus hanya pada angka positif saja. Kita juga bisa bagi dengan angka yang negatif. Kita mulai bagi dengan 1 dulu saja. Min 15 dibagi 1 hasilnya adalah min 15. 1 ditambah min 15 apakah 2? Ternyata bukan, berarti bukan yang ini. Kita coba lagi, tadi dibagi 1, sekarang kita coba dengan yang minus 1 ya. Nah, minus 15 dibagi minus 1 hasilnya adalah 15. Apakah min 1 ditambah 15 hasilnya 2? Ternyata bukan, berarti bukan angka itu. Kita coba lagi dengan angka yang lain. 15 dibagi 2 tidak bisa, berarti kita bagi 3. Min 15 bagi 3 hasilnya adalah min 5. Apakah 3 ditambah min 5 hasilnya 2? Ternyata bukan. Kita coba lagi bagi dengan angka yang lain. Tadi dibagi 3, sekarang dibagi dengan min 3. Min 15 dibagi min 3 hasilnya adalah 5. Apakah min 3 ditambah 5 hasilnya 2? Ternyata cocok. Min 3 ditambah 5 hasilnya 2. Min 3 dikali 5 hasilnya adalah min 15. Maka angka yang kita cari adalah 5 dan min 3. Nah, setelah selesai seperti ini, kita kerjakan seperti yang tadi, kita buat jadi seperti ini. Nah, X plus 5, nah karena angka yang pertama 5 ya. Kemudian X, angka yang kedua adalah minus 3, berarti ininya minus 3 sama dengan 0. Nah, inilah hasil pemfaktorannya. Jika ditanyakan himpunan penyelesaian, berarti kita selesaikan yang depan terlebih dahulu, yaitu X plus 5 sama dengan 0. Maka X sama dengan 5-nya pindah ruas, yang tadinya tambah menjadi kurangi 5. Maka X1 sama dengan minus 5. X1-nya sudah ketemu, kita coba cari X2 dengan menggunakan yang ini. X min 3 sama dengan 0. Maka X sama dengan 0. 3-nya pindah ruas jadi tambah 3. Maka X2-nya adalah 0 ditambah 3, hasilnya adalah 3. X1 sudah ada, X2 sudah ada, maka kita bisa tulis himpunan penyelesaiannya. Nah, himpunan penyelesaiannya adalah kita tulis dari yang terkecil dulu, yaitu minus 5 dan 3. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya. Nah, itu cara menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.